حي على لا حول ولا قوة. حي على لا حول بالله. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الوسيلة والفضيلة والصبر سعد وبعثر المقام إنك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, syukur dan puja marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakalhu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepada aku, kata Rasulullah, 10 kali pagi, 10 kali di sore hari, dijamin orang itu dapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Khutbah kita kali ini tentang peranan ulama dan hakim dalam suatu negara. Ulama, hakim, guru-guru, ini peranannya sangat penting sekali. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
orang-orang yang sangat dekat kepada Allah adalah para orang alim, orang ulama. Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Suatu masa nanti, kata Rasulullah, Allah tidak mencabut ilmu agama dari manusia secara tiba-tiba, tetapi dicabut dengan cara mematikan, mewafatkan orang-orang yang disebut dengan ulama. Apabila orang alim ulama sudah tidak ada lagi, maka mereka akan mengangkat pemimpinnya orang-orang jahil. Orang-orang yang jahil akan menjadi pemimpin, juhala. Lalu orang bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang jahil itu, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan memberikan wejangan ajaran tanpa ilmu. Fa'adallu, dia sesat, wa'adallu, dan menyesatkan kepada orang lain. Kalau begitu, kaum muslimin yang berbahagia, ulama jangan sampai mati, atau profesinya, atau tidak dianggap apa-apa walaupun dia tubuhnya hidup, tapi tidak dihargai, itu berarti sudah mati secara rohani, hanya hidup secara fisik. Nah, begitu juga penegak-penegak hukum, jangan sampai mati, baik rohaninya maupun jasmaninya, terutama rohaninya. Di dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah, misalnya masalah hakim, al-qudatu salasatun, kata Rasulullah, hakim itu ada 3 macam. Qadiyani finnar, 2 jenis hakim menjadi penghuni neraka. Wa qadin fil jannah, ada 1 jenis kelompok hakim yang paling duluan masuk surga. Apa dia yang 3 macam itu? Macam yang pertama namanya rajulun qada bi ghairi haqqin. Rajulun qada bi ghairil haqqi, yakni seseorang yang menghakimi, dia tak berhak untuk menghakimi. Misalnya kalau ada perhubungan darah, pertali persaudaraan, dia tidak berhak untuk menghakimi, harus diserahkan kepada hakim yang lain. Nah, itu namanya bi ghairil haqqi, memutuskan perkara tanpa hak. Fa'alima dzalika, dan dia tahu tentang hal itu, fadzalika finnar, hakim yang seperti itulah yang tempatnya di neraka. Dia tahu bahwa dia tidak berhak, tapi dipaksakan juga, maka dia disebut fadzalika finnar. Hakim yang seperti itu menjadi penghuni api neraka. Yang kedua namanya qadin la ya'lam fa ahlakal huquqan nas. Yang kedua sejenis hakim yang dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hak masyarakat banyak. Fahuwa finnar, dilaksanakan juga yang seperti itu, dia juga penghuni neraka.
dia tidak tahu bahwa hukumannya yang dia berikan, yang dia putuskan itu fa ahlaka huquqan nas, merusak hak manusia, hak masyarakat banyak. Fa huwa finnar, hakim yang seperti itu tempatnya di neraka. Kemudian yang ketiga, wa qadin qada bil haqq fadzalika fil jannah. Yang ketiga adalah seorang hakim yang menghukum dengan sebenar-benarnya dan dia tahu tentang kebenaran itu. Hakim yang seperti inilah yang masuk surga. Dia menegakkan kebenaran sekalipun dia tidak disenangi orang, tetapi dia tahu itu yang hak, dia tegakkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itulah problem